Apalagi namanya seorang ayah. Suami kerja, jungkir balik, luar biasa hasilnya. Seorang ibu bekerja untuk anak-anaknya. Tidak salah. Lagi sekali, tidak salah. Karena keluarga harus kita perhatikan. Tetapi apabila kita sebagai orang-orang kepercayaan Tuhan membuat apa saja yang dia sudah buat dalam hidup ini, lalu muaranya, lalu outputnya hanya untuk kita dan keluarga kita saja, maka kita menyalahi aturan itu. Lagi sekali, apa yang Pastor Lukas katakan tadi, membuat orang lain berarti, itulah arti hidup yang sesuai. Maka saudara dan saya harus tegas. Saya ulangi lagi. Suami-suami, kepala-kepala keluarga, pengusaha-pengusaha, orang-orang sukses, orang-orang yang diberkati, perhatikan. Kita harus memberi batasan. Lagi sekali, kita harus memberi batasan. Seberapa untuk kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita bisa berkata cukup dalam segala hal yang kita harus ajar kepada mereka. Karena kalau apa saja yang Yesus Kristus telah buat dalam hidup kita ini, lalu hanya untuk kita dan keluarga kita saja, maka kita belum Kristen di hadapan Tuhan. Ini jangan kaget dengan pernyataan. Karena firman ini kita seperti itu. Supaya di dalam dia. Di dalam siapa? Yesus Kristus yang telah membuat ini. Supaya di dalam dia. Berkat Abraham. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sampai kepada bangsa-bangsa lain. Berhenti dulu sampai ini. Inilah kekristenan. Inilah arti kata kalau kita memandang tugas sebagai sebuah panggilan. Maka kita enggak boleh berhenti. Hanya untuk kita dan keluarga kita. Outputnya jelas. Sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kok enggak ada yang ngamen lagi? Saudara mungkin kaget atau pelit. Ya, enggak tahu bedanya yang mana. Karena kalau saudara mengamenkan firman ini. Berarti mulai hari ini. Apa yang Yesus Kristus telah buat untuk diri kita dan keluarga kita. Maka itu enggak boleh berhenti. Hanya sampai di situ saja. Maka akan terus mengalir. Sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memikirkan. Lebih dari 20 tahun yang lalu. Papa di surga mengajar saya. Saya kagum. Tahun 80-an. Untuk menilai dan mengetahui. Saya itu siapa. Sederhana sekali pengajaran. Begitu saya ingin bagikan ini kepada saudara. Untuk bisa menilai dan mengetahui. Diri saudara itu siapa? Gampang. Sederhana sekali. Ternyata diajar begini kepada saya lebih dari 20 tahun. Setiap kali kita bangun pagi. Malah besok praktekannya. Ini loh jeleknya orang banyak yang lupa. Tapi ini gampang sekali. Setiap pagi begitu kita melek. Dari tidur. Karena secara psikologis bisa dibuktikan. Bahwa satu-satunya peristiwa dan satu-satunya kejadian dalam hidup kita yang bisa membuktikan kita ini jujur itu cuma sekali dalam sehari. Ketika kita bangun tidur. Begitu kita melek dari tidur, bangun, nah itu paling jujur. Karena belum dengar apa-apa, belum lihat apa-apa, belum mikir apa-apa. Itu jujur. Pernah mikir gak itu? Nah, begitu kita melek pertama. Nah ini yang sering lupa. Yang muncul di pikiran saudara itu apa dan siapa. Nah itu lagi. Gampang sekali bukan?
Itu 20 tahun lebih yang lalu. Papa saya ngajar seperti itu. Ayo tadi pagi begitu melek yang muncul pertama. Wajah pacarmu? Nah itu dia. Atau duit? Aduh, ini mesti bayar bank lagi nih. Tanggal berapa ya? Atau begitu melek kopi. Kopi mana kopi? Atau apa? Nah jujur harus jujur. Nah kalau hari ini lupa, besok ya. Besok ingat. Terus besok begitu bangun pagi yang serumah saya ingatkan. Tadi pagi mikir apa tuh? Begitu bangun. Ternyata siapa diri kita itu sangat-sangat ditentukan. Apa dan siapa yang muncul di pikiran kita pertama kali begitu kita mulai. Hebat sekali Papa mengajar. Yang Papa inginkan dari kehidupan kita adalah, karena ini firman-Nya, ini perintahnya, yaitu Galatia 3:14. Maka setiap hari begitu kita bangun, sebelum kita sibuk dengan apa-apa, kita tentunya sibuk dengan Yesus Tuhan kita lebih dulu. Saya nggak bilang harus bangun pagi jam 3. Enggak. Maka kita sibukkan apa? Kalau kita lihat ayat ini. Maka harus muncul begini di benak. Siapa yang aku berkati hari ini? Jangan main buat masa itu orang pura-pura nggak dengar. Pelit gitu aja. Siapa yang aku berkati hari ini? Amin kancep jangan hawa aja. Karena kalau saudara melatih dirimu setiap pagi bangun selalu mencari sasaran. Siapa yang aku harus berkati? Maka firman ini tergenapi dalam hidup. Yesus Kristus yang telah buat. Saudara penyakit sekarang makin alami. Jadi waktu makan siang di Taman Sari itu ada beberapa saudara yang baru saya kenal. Saudara Dodi, Pak Julius, Pak Yung. Lalu Pak Samuel Tahir cerita bahwa ada anggota jemaat gereja anak di sini yang umur 7 tahun sudah ada batu ginjal. Bayangkan 7 tahun. Dalam diskusi semua pikir kenapa? Maka serentak kami semua menjawab, itu karena faktor makanan yang sangat-sangat kotor sekarang ini. Dan itu numpuk. Saudara, ginjal itu nggak bisa dianggap enteng, nggak bisa dianggap enteng. Kalau ngerti mesin itu istilah karburator. Menyaring dari semua yang kotor di dalam darah kita itu disaring endapannya di ginjal. Begitu darah itu keluar ginjal, sudah jadi darah yang bersih tapi belum ada oksigen. Dan lewat paru-paru, pompa jantung. Nah, di situ oksigen baru diberikan. Hebat sekali Bapak. Jadi kalau saudara besok bangun, masih bisa gerakkan kepala, kaki tangan enggak kaku, enggak masih bisa menikmati udara pagi, sadar. Yesus Kristus yang telah buat itu. Dan kalau itu kita sadari, supaya jangan engkau ganti supaya aku bisa keluar negeri hari ini. Supaya aku bisa belanja ngabisin mangga 2 hari ini. Tidak, supaya di dalam Dia yang telah membuat ini semuanya. Berkat itu yang Abraham miliki. Dan aku jadi bendahara bisa sampai kepada bangsa-bangsa. Percayakah saudara kalau semua anak Tuhan melakukan hukum itu, tidak ada orang miskin di Indonesia ini. Tidak akan ada orang miskin. Masalahnya kita ngaku. Lihat rumah kami, memang saya juga orang yang begitu, cocok ketemu saya. Di rumah kami itu kami paling gak suka ada meja kursi tamu. Heran bukan rumah kok gak ada meja kursi tamu. Karena saya punya prinsip dulu, ngapain punya barang itu. Mesti bersihin tiap hari. Ngangkatin dia, mesti nyapu bawahnya. Untuk apa direpot oleh barang itu. Jadi kalau saya bertamu ke rumah kami cuma ada tikar. Kami gelarkan tikar, duduk, lesehan, orang pulang. Kami lipat lagi tikar itu. Kan praktis. Kenapa? Karena kami nggak mau direpoti. Saya punya prinsip hidup itu. Kalau saya beli sesuatu itu harus dipakai, bukan dilihat. Bedakan itu baik-baik. Betul?
Maka itu saya nggak suka yang namanya hiasan dinding. Apalagi namanya seorang ayah, suami kerja jungkir